Jumpa lagi bersama saya Agnes Gracia Sinaga. Saya kembali membuat sebuah video untuk memenuhi mata kuliah dari Teknik Presentasi dan Negosiasi dari dosen pengampu Miss Dewi Comalasari. Di video kali ini saya ingin menceritakan tentang seorang public speaker atau orang yang mempunyai public speaking yang bagus. Orang yang ingin saya ceritakan yaitu Jerome Pauline Sijabat. Ia baru saja lulus dari Universitas Waseda yang ada di Jepang. Ia juga adalah seorang YouTuber terkenal yang dulunya konten-konten dia itu tentang bagaimana belajar bahasa Jepang untuk pemula dan tips-tips mengerjakan soal matematika dengan mudah. Dan sekarang konten-konten dia itu sudah merambah ke battle-battle pengetahuan dengan artis-artis lain atau dengan teman-temannya yang ada di Jepang. Mengapa saya suka dengan public speaking seorang Jerome Pauline? Karena memang dari dulu saya suka sekali menonton konten-konten yang ia upload. Saya suka dengan pembawaan cara bicaranya yang dia itu selalu membuat suasana itu menjadi hidup, dan setiap kata-kata atau setiap video-video yang ia upload itu mempunyai makna tersendiri. Di tahun-tahun belakangan ini ia juga sering mengisi seminar atau webinar di sekolah-sekolah di Indonesia, dan ia juga mulai sering muncul di acara-acara TV di Indonesia. Ia juga pernah melakukan sebuah live streaming dengan Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Bapak Nadiem Makarim, karena ia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang Menteri Pendidikan di Indonesia kelak. Saya sangat senang atau saya sangat suka dengan cara penyampaian materi atau kata-kata yang setiap ia lontarkan dari mulutnya. Pembawaannya dia itu selalu santai dan menganggap para pendengarnya itu adalah teman. Dia selalu menyampaikan pengalaman atau cerita hidupnya itu dengan kata-kata yang baik dan membuat para pendengarnya itu tidak merasa bosan. Ia juga sering melontarkan kata-kata motivasi atau tips-tips belajar untuk para anak-anak muda di Indonesia. Menurut saya dia itu juga selalu excited untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan setiap orang yang mendengarkan acara-acara yang ia lakukan atau konten-konten di YouTube, membaca komentar. Saya sangat senang dengan cara dia menjawab saran-saran atau komen-komen dari para pendengarnya. Saat 2019 kemarin, dia juga meluncurkan sebuah buku yang berjudul Mantapku Jiwa. Yang buku ini berisi tentang bagaimana cara dia untuk mendapatkan beasiswa di beberapa universitas, cara dia tentang berbagai masalah yang ada di hidupnya, cara dia untuk mencapai apa yang ia dapatkan sekarang. Jadi menurut Google atau menurut kompas.com yang saya baca, buku ini sangat worth it untuk kamu yang sering mengeluh, untuk kita-kita yang sering mengeluh. Kita bisa menjadikan buku ini menjadi motivasi agar kita menjalani hidup ini dengan baik, dengan lebih baik.
karena buku ini mengajarkan kita untuk lebih bekerja keras dalam mencapai cita-cita. Ia juga mengeluarkan beberapa tips untuk belajar untuk anak-anak muda yang sedang berjuang. Dan yang saya baca itu yang pertama ada gunakan metode 50/10, yaitu 50 menit belajar dan 10 menit untuk istirahat atau merilekskan pikiran atau badan kita. Dan yang kedua ada membuat target belajar, atau misalnya kayak 1 jam itu kita mengerjakan 10 soal gitu. Dan yang ketiga ada reward untuk dirimu sendiri. Misalnya kamu bisa mengerjakan tips yang ada di nomor 2, yaitu mengerjakan 10 soal dalam waktu 1 jam. Jadi kamu bisa mereward dirimu dengan memberi hadiah kepada dirimu sendiri gitu. Dan yang keempat ada belajar dari berbagai sumber, bisa aja dari buku atau dari internet. Dan yang kelima ada mencari suasana baru, bisa aja kita hari ini belajar di rumah dan besoknya kita bisa belajar di perpustakaan atau di kafe atau di tempat-tempat yang membuat kita itu merasa tertantang lah untuk belajar. Dan yang keenam ada mencari komunitas atau teman-teman yang cocok dijadikan untuk teman belajar gitu. Dan menurut saya itu setiap video yang diupload oleh Jerome Pauline itu mempunyai makna tersendiri. Saya pernah dengar dia mengucapkan kata-kata seperti ini. Kita nggak tahu seberapa dekat kita dengan kesuksesan. Bisa aja kita tinggal sedikit lagi untuk mencapai kesuksesan tersebut. Tapi karena kita menyerah, bisa aja kita menyesalinya seumur hidup. Dan ia juga pernah mengatakan kata-kata seperti ini. Ketika kita mempunyai maksud dan tujuan yang baik, meskipun banyak tantangan atau rintangan di depannya, pasti Tuhan itu akan membukakan jalan gitu kan. Secara tidak langsung ia memotivasi anak-anak muda untuk jangan takut melangkah, yang penting mulai aja terlebih dahulu. Jadi dari sini kita itu bisa belajar bahwa jika misalnya ada sesuatu yang ingin kita raih, jangan lupa melibatkan Yang Maha Kuasa, jangan lupa untuk berdoa. Karena kita itu tidak bisa bergantung kepada manusia. Bisa aja manusia itu adalah sumber kekecewaan terbesar di hidup kita. Karena hidup ini adalah tentang diri kamu sendiri dan kamu harus kuat dan berdiri untuk dirimu sendiri. Dan saya pernah dengar dia mengatakan seperti ini. Ketika kita terus bertahan dan berjuang, kita pasti akan sampai pada tempat yang indah itu. Tetap berjalan dan tetap berjuang hingga kamu berhasil sampai di tempat yang menjadi tujuanmu. Banyak sekali kata-kata motivasi atau kata-kata yang ia lontarkan atau ia tulislah entah itu di Instagram, di caption YouTube, di caption saat ia mengupload foto di Instagram story. Banyak sekali kata-kata motivasi yang ia tunjukkan. Jadi untuk anak muda yang sedang berjuang, semangat ya, kita sama-sama berjuang. Jadi sampai sini dulu video yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau informasi yang salah, bisa dikoreksi ya. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Dadah.